Bersama-sama siapapun kita, sore hari ini mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat melangkah di hari-hari yang akan datang. Kita tidak semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan, Ibu-ibu, terima kasih. Beliau sudah pernah menyampaikan atau menjadi pemateri di sesi kita pada awal-awal ya, pada zaman-zaman pandemi. Bu Tina langsung saya todong, boleh nggak menyampaikan bagaimana memanage keuangan ya, tentang finansial waktu itu. Dan saya banyak mendapatkan poin-poin, saya rangkum lagi, saya rewrite lagi untuk saya bisa berikan juga ketika saya bicara pada ibu PKK, pada orang-orang sederhana dengan cara sederhana ya. Karena itu adalah bagian yang sentral dan penting dalam kehidupan perempuan, yaitu bagaimana mengelola keuangan. Itu materi Bu Tina yang pertama waktu itu ya, di bulan-bulan Mei kalau nggak salah, atau bulan Juni. Nah, sore hari ini Bu Tina akan menyampaikan materi tentang smart digital parenting. Itu adalah sebenarnya saya yang menuliskan. Kalau Bu Tina sendiri, pokoknya bagaimana perempuan ditolong secara bijak untuk mengelola gadget atau digital ini ya, termasuk bagaimana mengajarkan anak-anak sehingga tidak kecanduan. Sehingga kita bisa, bukan kecanduan tetapi benar di dalam pengelolaannya ya. Bu Tina adalah Chief People Officer Dana Indonesia. Ya. Kemudian founder Managing Director dari SKY, Training Consulting Coaching, Direktur CHRO PT Catur Sentosa Adi Prana, former of Chief Human Capital Halodoc, former senior, banyak banget ini. Pasti kalau saya sebutkan ibu malah pusing. Tapi yang paling penting adalah Bu Agustina Samar adalah seorang perempuan, ibu dari 2 putri, putri-putrinya adalah sudah remaja-remaja, dan beliau adalah seorang istri dari seorang suami yaitu Pak Iman, kemudian beliau adalah Bu Agustina Samara. Jadi waktu kita Bu Tina sampai jam 16.30. Mari silahkan Bu Tina, waktu untuk Ibu. Baik, selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Suara saya sudah cukup jelas kah? Puji Tuhan, kita berkumpul di sini. Ini merupakan komunitas yang baik buat kita semua untuk saling berbagi, dan mungkin kita harus mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwa kita ketemu di sini berarti kita udah sehat ya. Amin. Amin. Karena sehat itu sekarang semua orang mahal harganya, dan mulai merasa bahwa nyawa itu penting dan uang sudah tidak berarti apa-apa ketika sudah ada penyakit gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu luar biasa. Tidak lihat dari hal-hal yang besar, tapi dari bangun pagi kalau kita masih dikasih nafas, dikasih sehat walafiat, itu buat kita adalah mujizat Tuhan. Saya perkenalkan buat teman-teman yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di sini, panggil saja saya Tina. Tapi dulu biasanya juga dipanggilnya Samara gitu sama Ibu Ningsi. Saya kenal sama Ibu Ningsi sejak persekutuan bareng waktu masih mahasiswa, malah belum menikah ya. Kami berdua sama suami ikut pelayanan dengan Bu Ningsi dan Pak Paulus begitu. Jadi terima kasih saya diundang di sini. Nah, saya akan berbagi bagaimana kaitannya terkait teknologi dan membina, dan sebagai wanita yang bijak untuk mengolah itu ya. Saya disclaimer dulu gitu, bukan berarti bahwa dengan saya share ini saya yang paling bijak atau saya yang paling wanita yang paling super gitu, enggak. Di sini adalah saya berbagi karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita proses kehidupan untuk terus diuji ya, untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi dan lebih baik. Dimana of course saya juga bukan ibu yang paling super atau istri yang paling baik atau bagaimana, tapi justru saya berbagi dari konflik saya dengan anak saya, kemudian kenapa saya cukup mau terbeban untuk membagi dari segi teknologi, karena saya bekerja di Dana. Dana itu startup company di mana kami berkutat dengan dunia digital, dan saya berkutat dengan anak-anak muda ya. Dari 700 karyawan itu 90% saya dealnya sama anak-anak umur 20 tahun. Jadi saya bisa melihat bahayanya ketika anak-anak 20 tahun sampai 25 tahun ini kan mereka adalah era digital. Jadi di generasi digital, dan bagaimana stabilan emosi itu mempengaruhi kehidupan mereka ketika didikan orang tua itu salah gitu ya.
Ecanya ada di sini nih. Oke, saya share slide. Bu Ningsi sudah bisa lihat, bantu saya konfirmasi, sudah bisa lihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya akan bersifat interaktif ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba sharing dengan slide-slide, lalu di tengah-tengah saya akan coba berhenti sejenak supaya Bapak Ibu bisa mendigest, lakukan pertanya jawab jika ada hal-hal yang tidak dimengerti gitu. Dan di sini saya akan mulai kita baca sama-sama gitu ya bahwa di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga jika ingin menjadi seorang wanita yang bijak, hal yang pertama itu pasti bicara takut akan Tuhan. Karena kita mau ngomong apapun juga ujung-ujungnya value gitu. Teman-teman kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti sesi saya yang bicara mengenai financial planning, itu pasti saya juga tarik ujung-ujungnya value gitu. Karena kalau tidak akan takut akan Tuhan, value kita akan berbeda. Jangankan bicara takut akan Tuhan ya, sesama Kristen aja kita bisa mempunyai value yang berbeda-beda. Saya bilang value adalah prinsip hidup. Prinsip hidup bagaimana kita memandang sesuatu dan kita melihat bagaimana kita memakai sesuatu, termasuk ketika kita memakai teknologi. Bagaimana kita melihat bahwa kita memakai teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan, atau kita memakai teknologi itu akhirnya untuk memuaskan ego kita atau memuaskan keinginan duniawi kita. Makanya kita harus refer kepada takut akan Tuhan. Dan ciri-ciri orang bijak yang menurut Alkitab juga dituliskan di dalam Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10. Yaitu dengan takut akan Tuhan, seorang wanita mulai berhikmat. Kemudian dengan mengenal Allah, ia menjadi berpengertian. Saya mengamini ini karena di waktu-waktu tertentu ketika saya down dan jauh dari Tuhan gitu ya, hikmat dan bijak itu jadi hilang Bapak Ibu sekalian. Karena kita udah nggak deket sama Tuhan, nggak bergumul sama Tuhan. Sehingga pada titik tertentu Tuhan memberikan satu pukulan atau satu cobaan, satu ujian. Itu saya juga mengamini bahwa ketika ujian itu datang, itu untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan ketika kita datang dengan Tuhan, apapun masalah itu hikmat dan bijak karena pengertian itu dibukakan. Itu yang menjadi kita bisa lihat bagaimana nanti saya akan share terkait teknologi itu juga sama. Satu teknologi, tetapi kita kalau nggak punya hikmat, kita nggak akan bisa membaca itu dan memiliki bijaksana untuk berperilaku yang baik. Kita coba lihat ini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sering lihat ini nggak? Foto ini kira-kira. Bahwa kalau kita makan, pertama yang ini dulu ya, makan suami istri udah mulai pegang handphone, anak dicuekin gitu. Ini masih bagus fotonya ya, anaknya sendiri nggak dikasih handphone gitu. Saya sangat sedih sekali karena kalau so far saya 90% ketika ke restoran saya suka amati orang, saya suka observe orang karena saya orang HR jadi saya lihat psikologi orang gitu ya, tingkah laku orang. Hampir 90% kalau di meja makan, biar itu kata hari Sabtu, hari Minggu mau makan keluarga, permisi tanya, Bapak Ibu sekalian pegang handphone nggak gitu. Nah, bicara seperti ini udah menjadi pandangan yang umum gitu. Di mana kemudian kita kan bisa melihat ini salah atau benar, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk bicara salah atau benar tergantung kita akan bicaranya value-nya yang saya bilang bahwa orang akan melihat itu salah atau benar itu tergantung value gitu ya. Maksudnya value adalah nggak apa-apa dong selama pokoknya gue kasih anak gue makan, itu value. Atau nggak bisa, kita harus di meja makan berkumpul ada interaksi dan nggak boleh pegang handphone, itu juga value. Bagaimana kita mendidik orang. Nah ini sambil saya jalan ngeliatin foto, saya share gitu ya, bagaimana saya mendidik anak saya. Sejak menikah dan kemudian punya anak, saya sudah mencanangkan bahwa dan memiliki satu prinsip. Meja makan adalah tempat utama untuk interaksi dan berkomunikasi. Sehingga meskipun anak itu masih baby, kita dudukkan dan kita ajak ngobrol, makan bareng. Mau meja itu berantakan karena anak itu belum bisa pegang
makanan dengan rapi dan semuanya, it's okay. Buat saya lebih baik kotor tetapi ada relasi dengan anak ketimbang bersih-bersih anak harus dikasih makan sama suster, nggak cerewet dikasih handphone gitu, enggak. Nah jadi itu juga value. Kalau ada ibu-ibu yang cerewet banget maunya bersih gitu, anak nggak boleh kotor, jadi dikasih disuapin. Nah itu juga beda-beda cara mendidik. Nah ketika ini saya share gitu, apakah benar atau tidaknya tergantung dari teman-teman sendiri, Bapak Ibu punya keluarga, bagaimana Anda mencanangkan itu ya, karena kan ada juga anak yang harus special needs, atau anak yang memang ada kebutuhan khusus untuk harus dikasih makan tertentu, itu lain cerita juga gitu, Anda yang bisa tahu situasi tertentu. Namun, ini menjadi satu bahaya ya, ketika even urusan basic di meja makan saja kita tidak berinteraksi, karena makan itu menurut saya melihat bahwa Tuhan memberikan kita satu waktu untuk tidur, satu waktu untuk makan, memang sudah basic dan sudah suatu kebutuhan bahwa kita punya bait Allah, tubuh kita harus makan. Dan makan juga Tuhan memberikan satu waktu gitu. Kenapa harus ditetapkan jam 12, jam 7 malam? Itu kan memang manusia yang menetapkan. Tapi kenapa harus makan di jam-jam tertentu? Itu kan karena metabolisme tubuh kita diciptakan untuk bisa mengadjust seperti itu. Ini juga sering lihat ya, bahwa teknologi itu kadang-kadang bukan jahat dan tidak baik, atau baik gitu. Ini dengan teknologi justru kita juga bisa berkumpul dengan kakek nenek, dengan anak ya, lihat lagi foto-foto, atau malah bisa bertemu dengan teman-teman atau sanak saudara yang sudah jauh. Jadi teknologi itu sebenarnya baik atau buruk tergantung apa yang kita lihat gitu. Nah, kalau foto ini Bapak Ibu, ini juga sangat luar biasa bahaya. Terus terang, dengan handphone juga perselingkuhan makin tinggi, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan adanya Facebook, dengan adanya bisa menjangkau semua ada di seisi dunia ini. Zaman dulu kita mau reunian keluarga ataupun reunian teman SD susah banget ya, nyarinya susah banget. Sekarang dengan gampangnya Anda bisa connect dengan Facebook, connect dengan ini dan semuanya, mulailah terjadi reunian, mulailah terjadi grouping, WA group dan semuanya, dan termasuk salah satunya posting foto, sharing ini, sharing itu dan sebagainya. It's okay to share, tetapi kemudian ketika kita tidak memiliki value dan prinsip yang kuat, kita akan terganggu. Apalagi kalau kita insecure, secara psikologi itu kita nggak kuat dengan value kita dan prinsip kita. Saya bilang insecure adalah seperti ini. Kalau Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri, bilang saya jelek gitu ya, aduh kok gue gendut ya. Kemudian tiba-tiba ada temen masukin foto lagi yoga, lagi pakai baju bagus langsing di Facebook. Kan gampang sekali, kita semua ini sekarang ini, saya sih bilang, we are freedom but not freedom anymore. Karena freedom artinya kita bisa posting apa aja, lagi di kamar mandi, kayak lagi makan, online, semua kita posting gitu. Yang saya lihat adalah bahaya dengan digital adalah ketika Anda memposting sesuatu, itu posting untuk menyombongkan diri bahwa, gue udah punya ini, gue lagi makan di hotel bintang 5, or what for? Untuk apa Anda posting itu? Bikin sirik orang nggak sih? Nah itu juga bahaya. Karena gini, ya suka-suka gue sendiri sih kalau gue mau posting gitu kan bahasanya. Tetapi kemudian kalau kita nggak secure enough, kita nggak selesai sama diri kita, ketika kita lihat teman kita posting makan di hotel bintang 5, kita mulai panik. Duh, gue kok nggak bisa ya makan di hotel bintang 5. Duh, kok dia langsing ya, kok gue gendut ya. Mulailah, karena insecure gitu. Jadi mulai membanding-bandingkan, ataupun berbahaya sekali, ya udah tidak ada komunikasi, karena di tempat tidur yang sama, tapi Anda berkomunikasi dengan teman yang lain. Gitu. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, jadi itu adalah secara brutal fact dulu ya. Tapi ibu-ibu sekalian, pertanyaan saya as simple as this. Sebagai wanita, kita itu diciptakan banyak sekali peranan di dalam hidup kita. Ini kan karena saya bicara wanita, tapi kurang paham saya belum sempat lihat ya, apakah ini ada para bapak-bapak juga atau enggak. Cuma pertanyaan saya gini, Gi. Karena saking sibuknya, mungkin saya ajak ke Bapak Ibu sekalian, sekarang coba berpikir aja 1 menit gitu. Berapa sih peran yang kita pegang saat ini di dalam hidup kita? Peran atau tanggung jawab. Peran dan atau tanggung jawab itu maksudnya begini, berapa
peran ya, kita pasti sudah jadi anak, itu peran. Jadi kita jadi anaknya ibu kita gitu kan, udah pasti. Kemudian kita jadi ibu, itu peran. Kita jadi bapak ibu RT, itu peran. Ibu Ningsih jadi ketua ministry ini, itu peran gitu ya. Kita jadi ponakan, itu peran. Nah, sempat nggak Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa ada peran lagi yang lain? Misalnya kita WNI, kita warga negara loh, kita punya peran di situ. Nah, jadi coba dihitung. Minimal, saya stop sharing dulu nih. Kira-kira minimal berapa peran yang Bapak Ibu pernah lakukan dalam hidup? Minimal. Kalau saya hitung-hitung nih ya, by default, artinya secara natural, secara dunia, pasti sudah punya peran lebih dari 4 harusnya. Apalagi kemudian yang aktif berorganisasi lah semua. Minimal berapa peran? Bapak Ibu bisa tolong di chat. Berapa minimal? Atau langsung aja spontan. 5, 6? Kalau sampai 10 peran, Bu Ari berapa tadi? 5. Sambil ketawa ya. Coba mungkin kita sama-sama berhitung ya. Pasti udah jadi anak ya. Jadi itu udah satu peran sendiri gitu. Lalu yang sudah menikah jadi istri. Nah, sudah menikah itu udah nambah 2 peran loh. Jadi istri plus jadi menantu. Nah, itu bikin pusing lagi ya. Kalau kita mau ngomong wanita bijak tuh banyaknya minta aku. Makanya saya disclaimer dulu di depan saya sampai waktu malam-malam doa sama Tuhan gitu. Ya Tuhan, saya diminta Bu Ningsih untuk sharing gitu ya. Semoga ya berikan saya satu kerendahan hati dan juga hikmat gitu ya, bahwa ya saya juga bukan berarti wanita bijak gitu, karena banyak peran juga yang saya tidak bisa memerankan itu dengan baik ya. Tetapi di sini adalah kita saling sharing satu sama lain. Wah, Bu Setiawati bilang 10. Wah, luar biasa Bu. Oh, poaiku Bu Setiawati. Boleh tolong di-share Bu. 10 itu apa aja Bu kira-kira? Boleh bantu supaya teman. Bu, boleh Bu. Silakan. Ya, monggo Bu, apa aja? Bu Setiawati bisa langsung atau di chatting boleh. Ya tadi anak jadi ibu ya kalau udah yang punya anak gitu. Yang kawin aja itu udah langsung 2 peran langsung ketempel tuh di kepala kita ya. Jadi 3 jadi istri, jadi mamah anak menantu gitu. Lalu kalau kita satu saudara punya banyak jadi adik, jadi kakak, itu udah 5 sendiri ya. Jadi oma, waduh Bu Setiawati udah jadi oma gitu. Jangan lupa ibu juga jadi warga negara yang baik ya. Jadi kalau jadi II, jadi Ipo. Nah, kadang-kadang nih ibu-ibu sekalian, apa gitu Bu Setiawati belum 10 tuh kayaknya Bu. Jadi ketua apa Bu? Ketua RT, ketua PKK atau apa? Itu juga peran. Jadi ketika kita memegang peranan itu, tolong sekali lagi pelayanan di gereja juga peran ya, kita ikut kur, kita ikut apa gitu. Nah, saya ingin cuman di sini kita merefleksikan sendiri ya, dengan kita punya peran itu kita tanggung jawab nggak sama Tuhan. Dengan kita punya 10 peran, kita punya 15 peran, itu udah maksimum belum sih untuk memuliakan Tuhan? Karena memuliakan Tuhan itu bukan hanya pelayanan, tetapi dalam kegiatan sehari-hari, termasuk menjadi warga negara. Yang saya sedih itu ya kalau udah ada WA grup ibu-ibu, terus aduh saya udah paling pusing aja gitu ya. Paham kan urusan hoax gitu, main aja forward kiri, forward kanan gitu, itu tidak menjadi warga negara yang baik loh ibu-ibu sekalian kalau kita tiba-tiba memforward aja informasi yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Karena itu akan merusak tatanan ekonomi dan tatanan informatika. Karena itu juga kita bicara, saking teknologi begitu cepat, ada meme bercandaan di WA Group adalah anak-anak muda nih, anak-anak kantor saya. Ibuku universitinya adalah WA Group. Kenapa sampai bercanda seperti itu? Karena ibu-ibu, khususnya ya, kita-kita yang umur 40 tahun ke atas, itu lebih percaya WA Group ketimbang kemudian divalidasi lagi itu WA Group isinya apa gitu ya. Sebenarnya kita bisa validasi itu di Google ke Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita dapat WA Group bilang ini PSBB ketat, Pak Anies ngomongnya gini, ya wes nggak apa-apa gitu. Tapi kita cari di Google atau lihat TV kebenaran dan semuanya. Wah ini Bu Rosemary bilang 11.
Terima kasih Bu, Ibu memahami sekali. Jadi tetangga itu peran. Jadi thank you udah ngingetin. Jadi semua otomatis semua yang nulis multitasker, Bu. Karena gini, ketika kita jangan lupa Tuhan menciptakan kita manusia sosial. Sehingga dengan adanya pandemik ini orang sadar-sadarnya bahwa ternyata social skill, social network itu diperlukan. Sekarang banyak sekali orang yang sakit jiwa. Termasuk di kantor saya sampai menyediakan psikolog atau konselor gitu. Karena anak-anak ini udah stres kerja sendirian di rumah, pagi yang buat kos. Ya memang karena nature of manusia yang diciptakan Tuhan adalah kita human being yang selalu berinteraksi. Sehingga kalau kemudian kita melupakan interaksi, kita hanya tinggal nggak mau bersosialisasi dengan tetangga kiri kanan zombie, itu juga mohon maaf ya, sepertinya ada yang kurang pas gitu. Orang kan melihat gini, ini wanita, ini si Ibu Tina gendeng kali ya, orang Kristen, belum ngomong Kristen gitu ya, si Ibu Tina masuk keluar pintu nggak nyapa tetangga kiri kanan nggak gitu. Itu juga orang kan melihat, dan ujung-ujung kalau ditarik-tarik, dia rajin banget ke gereja-gereja mana. Orang gereja tuh kalau kayak gitu. Nah, itu kan bisa aja diomongin, dan itu nggak bagus. Ya, ini sekedar intermezzo Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ngomong peran dulu supaya kita sadar seberapa banyak peranan Anda, minta hikmat dari Tuhan, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita memainkan peranan itu, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa membuat fungsi dengan peran yang kita anut. Ini minimal udah 10 kalau kita ngitung ya. Nah, jadi ibu-ibu yang bijaksana, sudah bijakkah kita dengan 10 peran itu? Nah, kalau belum, ayo kita sama-sama lagi ya, kita untuk bantu melakukan tersebut. Ya, saya share lagi screen. Make sense nggak kira-kira? Ibu-ibu sekalian bisa diingat ya, kalau kita tuh sebenarnya peranan kita tuh banyak yang minta ampun. Apalagi wanita itu multi skilling. Sebagai ibu-ibu aja ya, saya memang karir woman gitu ya. Tetapi sampai pada titik tertentu saya belajar banyak untuk menghormati ibu rumah tangga. Karena mama saya itu ibu rumah tangga tulen gitu. Dan saya bisa paham banget, dan saya menghormati beliau luar biasa karena dia seorang ibu yang sangat sederhana. Dia hidup dari menikah umur 17 tahun gitu ya, mengikuti ayah saya dan berdedikasi hanya untuk ayah dan 9 anak. Dari susah senang itu cuma dia dedikasi sama keluarga. Tetapi kemudian saya akan melihat perjalanan hidup, dan ketika saya udah punya anak, saya langsung angkat jempol. Saya menghormati dia luar biasa, bagaimana seorang ibu yang sederhana dengan 9 anak tanpa memikirkan diri dia sendiri. Nggak ada tuh istilah me time, tetapi dia makan belakangan. Yang penting 9 anak ini bagi telur bareng-bareng, bagi nasi bareng-bareng gitu. Karena kita bukan dari keluarga kaya gitu ya. Nah, apalagi saya bisa memahami teman-teman saya juga banyak yang ibu rumah tangga, dikasih suaminya, nih 2 juta, lu pikirin tuh sana 2 juta gimana kasih makan anak dan sekolahin anak. Ya, istri juga jadi chief of finance gitu. Kemudian suami enak aja nggak mikirin 2 juta langsung dikasih. Jadi saya bisa melihat bagaimana housewife itu saya tidak memandang rendah. Karena Anda mungkin lebih luar biasa mengolah 2 juta yang bulanannya untuk bisa kasih makan dan sehat selalu. Nah, itu yang kita harus bisa melihat ke sana ya. Jadi apapun peranan kita, biarpun kita bekerja di kantor, berarti kita punya satu peranan lagi gitu. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap Tuhan dengan peranan tersebut. Dan pernah dengar Bapak Ibu sekalian generasi sandwich. Kalau saya estimasi dari yang hadir 100 orang ini, sekitaran umur antara 40 ke atas ya, atau 30, apalagi yang udah bilang oma-oma berarti udah 50 ke atas. Generasi sandwich artinya ketika Anda hidup sekarang dan sudah berkeluarga ataupun Anda sendirian, tidak menikah, nggak apa-apa, tetapi adalah Anda hidup bertanggung jawab untuk membesarkan dan menghidupi orang tua Anda. Ataupun yang sudah menikah harus finansialnya dibagi untuk tetap ngegedein orang tua, masih menafkahi karena orang tuanya sakit dan semuanya, tapi juga mikirin punya anak. Nah, ini disebut dengan generasi sandwich, dan umumnya identify generasi sandwich itu adalah di generasi baby boomers, yaitu yang umurnya sekitar 40 ke atas, karena
kenapa kita bilangnya di situ generasi sandwich? Karena orang tua kita tidak dididik menjadi parent yang baik dan tidak dididik dengan financial planning yang baik. Sehingga ketika mereka tua, mereka berhenti kerja atau mereka punya bisnis, punya toko, mereka tidak mempersiapkan masa tua mereka. Dan apalagi orang kolot mengatakan bahwa orang kuno ya mengatakan ya turunan punya toko ditransfer aja, punya anak ditransfer lagi tokonya gitu-gitu, tapi mereka tidak memikirkan sendiri mereka tua itu mempersulit anak atau enggak gitu ya. Bukan berarti kita tidak mau berdedikasi dengan anak, tetapi tidak berdedikasi dengan orang tua, tetapi kasihan loh. Generasi anak kita sekarang pun itu mereka akan lebih susah lagi. Mereka nggak akan lebih gampang memiliki, beli rumah tuh udah setengah mati gitu dan sebagainya. Jadi ada untungnya di digital era, tetapi ada hal-hal yang lain. Nah, termasuk generasi sandwich kita itu, jadi kita ada punya beban untuk bisa terus mengayomin orang tua kita, tapi juga kita mikirin sekolah anak-anak. Sekolah juga udah nggak murah lagi. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena orang tua kita tidak diperlengkapi untuk memiliki finansial di dalam masa pensiun mereka. Nah, ini disebut dengan generasi sandwich. Dan with this generation sandwich akan lebih sulit lagi karena dengan digital era itu gap komunikasinya luar biasa. Sebab Anda bisa rasakan nggak kalau ibu-ibu yang punya handphone pakai bekasan anak? Anaknya dikasih handphone baru, kemudian handphone yang nggak dipakai itu kasih ke Anda gitu. Tapi Andanya sendiri cuma bisa pakai buat telepon sama WA group, sementara itu features-featuresnya sebenarnya banyak banget gitu. Dan cuma sok-sokan aja beli iPhone seri yang terbaru, tapi sebenarnya iPhone seri terbaru itu digunakan untuk apa kita nggak tahu gitu ya, hanya karena gengsi. Atau kemudian generasi digitalnya berikutnya adalah orang tua kita putus asa karena mereka sudah tidak bisa lagi pegang smartphone, nggak ngerti, udah nggak sanggup lagi otaknya untuk bisa masuk digital itu. Tapi juga udah kayak dinosaurus, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, karena udah nggak pegang handphone. Mama saya tuh sampai tetap nggak bisa ngerti gini, aduh gimana ya itu ya teknologi kok bisa nggak ngerti gitu. Karena dulu interlokal pakai telepon mesti pakai dial handphone. Sekarang dia sudah sampai nggak ngerti, kok bisa ya gratis? Gratisnya tuh gimana? Saya nerangin pun pakai bahasa sederhana pun susah nerangin gitu ya. By the way, mama saya udah 83 tahun gitu, jadi generasinya udah yang mama saya bisa saksi mata dari nggak ada telepon sampai ada telepon, sampai teleponnya nggak bayar segala macam itu pakai data. Nah, ini generasi sandwich. Dan kita yang di generasi sandwich itu kalau tidak bijak-bijak memahami ini, kita akan stres gitu dan tidak menjadi orang tua yang baik. Nah, saya bicara ini pengetahuan ya Bapak Ibu-ibu sekalian agak berat, tetapi saya share karena supaya kita sebagai wanita Kristen punya insight yang baik gitu. Basically sebenarnya digital era itu sudah diprediksi dari dulu, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan karena pandemik ini. Jadi ini adalah Schumpeter. Schumpeter itu adalah orang ekonom yang lahir di abad 17. Dia sudah memprediksi bahwa tahun 2020, jadi slide ini sebenarnya sudah dipresentasikan di tahun 1700 gitu. Dan dia sudah memprediksi bahwa tahun 2020 itu adalah fifth wave. Gelombang kelima, dan itu kita masuk digital era dan software new media. Jadi memang sudah ada sekarang gitu ya. Hanya makin dipercepat dengan adanya COVID ini. Sehingga COVID ini, saya sih percaya bahwa Tuhan memberikan COVID ini pasti ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Namun dengan COVID ini, kita semua dipaksa betul-betul suka nggak suka masuk langsung ke digital. Ibu-ibu coba, sebelum ada COVID, siapa yang nggak tahu Zoom? Pasti ada ya. Kalau saya karena kerja di digital, Zoom itu sudah menjadi makanan biasa gitu. Tetapi saya bisa tahu misalkan kayak tante kos saya, tante Natalia gitu ya, atau beberapa ai saya baru tahu itu namanya Zoom, karena yuk kita Zoom reunian keluarga rame-rame gitu. Duh pakainya gimana ya, cara nge-mute aja kagak ngerti gitu ya. Tapi jadi asik gitu, dengan adanya ini kita jadi pinter dikit gitu ya, kekinian gitu. Nah tapi maksud saya di sini adalah ekonom aja sudah memprediksi itu. Dan kalau kita mau tarik lagi ke arah firman Tuhan, memang ini sudah masuk kepada akhir zaman karena kita sudah masuk digital, dan digital ini nanti mungkin sixth wave-nya sekarang udah ada chip.
ya. Kalau ibu-ibu sekalian nanti mendeteksi, ya sekarang tuh kan ciri-ciri akhir zaman adalah cashless. Saya sendiri sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ini kerja di Dana, cashless society gitu ya. Whether itu akan dosa atau tidak dan sebagainya. Tetapi adalah ciri-ciri perekonomian adalah negara adidaya akan jatuh, which is sekarang iya. Jadi sudah tidak ke Amerika lagi, tapi kiblatnya ke China. For sure itu ya, udah adidaya jatuh. Kemudian chip. Sebentar lagi perbankan, semua rekening koran Anda dan semua. Sekarang rekening koran udah nggak pakai kertas koran ya. Nanti sebentar lagi pakai chip, pakai mata. Jadi udah nggak usah tulis-tulis lagi ibu-ibu dengan pakai mata dan chip aja. Ibu-ibu lewat kemana aja orang udah tahu rekening Anda berapa. Nggak usah pakai KTP lagi. Sekarang masih iktp, habis ini chip gitu ya. Sampai saya udah mendengar bahwa sudah ada percobaan dan research gitu ya, cloning kan udah issues berikutnya, tapi mengcloning cara pikiran kita kemudian diduplikasi ke orang, jadi orang tuh bisa baca pikiran kita. Nah ini menjadi satu tanda-tanda akhir zaman. Dan ini adalah satu cuplikan bahwa di Menteri Pariwisata aja sudah melihat ya ciri-ciri akhir zaman kita adalah even semua government juga sudah membuka agenda ini ya. Saya di Dana sering meeting dengan para menteri-menteri gitu dan kita support bagaimana touchless economy. Istilah touchless adalah sekarang ibu-ibu sekalian suka tidak suka Anda masuk di dunia digital. Siapa yang sekarang bawa cash? Takut kan kena COVID? Nah, sebenarnya bukan karena COVID, karena ujung-ujungnya nanti kita akan nggak pakai cash lagi, semuanya pakai QR code teman-teman sekalian. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang mungkin sudah pakai GoPay, sudah pakai Dana, terima kasih gitu ya, GoPay, OVO, dan semua itu adalah ciri-ciri digital ekonomi gitu. Orang udah nggak akan pakai lagi cash. Nah, mungkin kalau dulu ibu-ibu pakai Dana, kata Bu Ningsi, karena diskon 11% gitu ya, beli jeans cuma Rp11 gitu ya, itu karena kita lagi menarik animo gitu. Tetapi kalau kita tarik-tarik adalah memang ujung-ujungnya nanti nggak ada cash lagi. Dan di Cina udah seperti itu. Ya, saya ke Hangzhou, saya lihat itu semua orang sekarang pakai digital, nggak pegang cash lagi. Nah, ini suka tidak suka ibu-ibu sekalian sudah kayak gitu. Even sekarang ibu-ibu kalau ke mall itu udah nggak pakai pencet-pencet lagi kan, touchless. Artinya udah nggak pakai pencet, dengan jari aja udah bisa. Dan apa dari zaman dunia digital ini apa sih kalau kita tarik dengan urusan kemanusiaan gitu ya? Saya percaya bahwa Tuhan itu masih adil dan melindungi anak-anak Tuhan di dunia ini gitu. Apapun yang diciptakan, sebenarnya robotik atau era digital itu pasti punya algoritma. Jadi dia tuh bermain pakai logika dan matematika. Nah, itu memang bisa dibuat jadi robot. Tetapi kita tidak perlu takut atau ibu-ibu nggak perlu panik sampai ngasih nasihat anak-anaknya nanti gimana dan panik nggak dapat kerjaan atau apa, enggak. Karena tetap saja kita dikasih hikmat dan bijaksana dari Tuhan bahwa ada yang tidak tergantikan oleh robot. Yaitu apa? Intuisi, emosi kita untuk berpikir kreatif. Robot nggak akan bisa, robot cuma dibilang, ayo pokoknya kalau kamu terang, kamu bisa lihat ke sana, atau kamu ngambil ini nomor 10, gitu, dia bisa deteksi. Tapi kemudian kalau kita ganti nomor 10-nya agak miring-miring dikit, itu mereka nggak bisa tahu. Nah, itu imajinasi ya, etika, empati, consciousness, sensing, value, mystery of life, ya, passion kita seperti apa. Nah, itu tidak tergantikan. Dan saya percaya semua yang emosi kita, imajinasi, etika, value-value, itu firman Tuhan adalah hidup. Kita terus diperlengkapi dan herannya, biarpun udah akhir zaman, sudah diprediksi dengan para ekonom semua, firman Tuhan itu masih tetap berlaku, ya dan amin gitu. Tidak tergantikan oleh robot apapun. Nah, itu yang kita harus terus percaya dan mengimani dan sejahtera bahwa apapun masanya, tetapi kita bukan jadi wanita yang kuper gitu ya, nggak gatek, nggak bisa teknologi, tapi kita pakai teknologi itu untuk bisa kita dengan bijak melakukan sesuatu lebih efektif. Jadi bukan kita diperbudak oleh teknologi, tetapi kita menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, kalau ngomong teknologi ya, ini saya ambil sehari-hari nih Bapak Ibu sekalian. WA itu sudah jadi makanan sehari-hari. Telepon udah gratis, video call bisa dari situ gitu.
Lalu dengerin musik, udah nggak zaman nih. Saya baru beres-beres rumah, CD saya udah saya buang semua. Kalau ibu-ibu masih pakai CD, 2-3 tahun lagi itu akan nggak ada. Pernah nggak dengar Spotify, ibu-ibu sekalian? Nah, supaya nggak ketip modern-modern dikit ya, anak-anak zaman sekarang itu sudah dengar musiknya pakai Spotify. Kalau Spotify itu dia bisa memilih sekian ribu musik, dia choose sendiri mana artis dan semuanya dia pakai dengerin, gitu ya. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh kupingnya tuh terus gini ya, jadi zombie gitu. Nggak mau ngapa-ngapain karena sudah irisannya mereka pakai itu. Dan lucunya ya di kantor saya gitu, kalau nggak ada Spotify mereka nggak bisa kerja. Ya ini masa era digital ya. Dengar musik pakai Spotify, udah nggak zaman lagi kaset ya. Ibu-ibu pasti udah tahu kaset udah nggak zaman. Tapi sekarang masih bangga dong puternya pakai CD gitu ya. Bentar lagi CD-nya hilang Bapak Ibu sekalian. Termasuk nonton film. Kalau ibu-ibu belum pernah coba nonton film pakai Netflix, coba supaya kita nggak kuper gitu. Nah kemudian YouTube bisa lihat apa aja sebenarnya. Kalau kata simple adalah nggak sekolah, kamu Google cari YouTube aja sebenarnya udah semuanya bisa pinter sendiri gitu. Tapi bahayanya YouTube bisa pinter tapi juga bisa jahat. Karena video porno, iming-iming cewek bugil di depan mata itu banyak banget. Saya sampai kaget ya, bukan kaget lagi tapi udah tahu gitu ya. Malam-malam saya lagi saat teduh pakai suara Injil. Biasa setiap malam saya dengerin suara Injil, kan ada renungan pagi sama renungan malam. Kok ya selalu kan ada pop up tuh muncul ya kalau ibu-ibu lihat ya. Kok ya pop-up-nya stensilan. Tahu nggak stensilan ibu-ibu sekalian? Stensilan itu pornografi tapi komik, narasi novel yang stensil. Jadi suka nggak suka kebaca. Ya, kebaca mau rohani apa iseng aja baca gitu ya. Yang bilang lagi memegang organ tubuh tertentu lah, apa itu stensilan gitulah. Nah kalau kita yang value-nya kuat ya kita cuma bilang oh ini stensilan ya udahlah dilewatin gitu. Tapi kalau kita yang punya anak-anak, apalagi anak laki yang libidonya masih menyala-nyala, ketagihan baca itu bahayanya minta ampun. Nah kita jadi ibu-ibu yang bijak, paham nggak bahwa kita bisa punya password lock seperti itu. Kita juga jangan jadi ibu-ibu yang control freak, itu nggak bagus juga. Tapi bagaimana kita mengajak anak-anak untuk punya value dan sebagainya. Ya, YouTube itu baik tapi juga bahaya. Lalu kita juga secara behavior dulu saya jelaskan ya. YouTube, kemudian pesen mobil gitu. Lalu Zoom yang tadinya kita nggak tahu. Sekarang dulu pakai nyasar-nyasar ya. Aduh, rumah lu dek mana sih? Aku kagak ngerti gitu. Oh, rumahku dek sini, lu belok ke kiri, belok ke kanan. Sekarang nggak usah pakai. Biasanya kalau diterangin, ya gampang lah pokoknya alamatmu mana kasih. Malah sendlock dong, sendlock gitu. Nah, kita juga jadi wanita bijak. Ayo pakai gitu untuk mempermudah sendlock dan semuanya. Tapi bukan berarti kita pakai yang macam-macam gitu. Jadi sebenarnya teknologi itu membantu kita cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Hanya saja sedihnya ya itu dipakai buat yang lain-lain. Padahal kegunaannya lumayan di dalam sehari-hari ya kalau kita keliling. Jadi nggak pakai nyasar lagi gitu ya. Online shopping. Nah online shopping itu baik, tetapi ketika kita tidak bijak itu menjadi tidak baik. Online hacker gitu ya. Sekarang nggak usah lagi ke dokter, ke rumah sakit gitu, harus datang ke sana, malah kena COVID nantinya, kena tertular. Pakai konsultasi, pakai GPS gitu ya. GPS itu artinya takut kalau anak kita hilang kemana kita pasti, kemudian kamu bawa, jadi dia kalau kemana-mana kita bisa tahu. Dan juga payment. Nah ini juga salah satu payment digital ya. Jadi sekarang sudah nggak pakai cash lagi. Anda harus pakai digital payment gitu ya. Bayar listrik, main game, transfer, bayar telepon, pesan makan semua dari sini. Oke. Kemudian, nah dengan teknologi itu ini flow-nya dari Magic, seneng dapat handphone baru, seneng lihat Zoom gitu ya, seneng lihat YouTube, seneng lihat Netflix gitu. Dari Magic jadi maniak. Maniak masih nggak apa-apa. Maniak tuh artinya mulai addicted gitu ya. Kalau nggak lihat WA group itu tangan gemeteran. Atau sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian,
saya aja minta Tuhan kasih kekuatan gitu. Karena memang sebenarnya karena urusan kerjaan saya pasti harus pegang WA dan chatting terus. Tetapi di luar itu mulai ketagihan. Nggak enak gitu kalau pagi-pagi bangun gitu ya nggak lihat IG, ada apa lagi gitu ya. Padahal itu sebenarnya mulai maniak. Dan kalau saya posting foto apa gitu mulai maniak juga, narsis tinggi. Kalau aduh kok like-nya cuma 15 ya. Terus kadang-kadang kemudian saya diingetin lagi, lu posting foto tuh lu mau minta like atau apa? Gitu. Nah, itu jadi kita mulai maniak gitu ya, ngelihat pasti kita secara manusiawi itu it's okay not to be okay, nonton film Korea gitu ya. Tapi maksudnya secara manusiawi pasti ketika kita posting sesuatu kita pengen dikomentarin, pengen apa, it's okay. Tapi kemudian ketika kita menjadikan itu dan mentuhankan itu dan mulai sedih ketika kita nggak dapat like yang banyak, nah itu bahaya. Itu maniak dan kemudian akan jadi toksik ketika kita diperbudak. Anda satu hari nggak lihat IG, nggak lihat Facebook, itu gatel, kayaknya nggak bisa hidup. Nah itu udah toksik. So please cek diri Anda sendiri ataupun anak-anak Anda kalau sampai nggak pegang handphone itu panik. Wifi itu kalau mati itu semua orang teriak ya karena urusannya kerjaan gitu ya. Tetapi kalau kemudian sampai IG-nya dan semuanya itu mereka nggak lihat tuh udah kayak gemeteran atau unsecured, nah itu udah masuk ke toxic. Nah, saya bersyukur ketika saya mendidik anak-anak saya, ketika kita memberikan handphone, even waktu makan pun handphone ditaruh. Karena saya bilang Tuhan kasih kita ketemu sibuk semua sekolah, mami cuma bisa temenin di meja makan pas makan malam. Itu pun saya usahakan pulang kantor sebisa mungkin waktu anak saya masih SD sampai SMP, pulang pasti untuk makan malam bareng. Kalaupun saya akan kerja lagi, saya akan kerja malam demi untuk kumpul ke anak saya makan, saya bisa pulang kemudian pergi lagi nggak apa-apa. Yang penting saya pulang makan malam sama anak-anak. Dan ketika makan malam, no handphone, talk face to face. Nah, itu mungkin awal-awal anak-anak saya nggak ngerti, tapi kemudian makin besar mereka mengerti bahwa itu bagaimana building relationship sampai seperti itu gitu. Dan even waktu pegang handphone, I have a rules. Bagaimana ketika pegang handphone, matanya tuh jangan sampai deket gitu ya. Kemudian nggak boleh ketika mau tidur gelap-gelapan lihat-lihat handphone, karena itu akan efek ke mata. Di mobil kan biasanya suka tuh masih lihat handphone. Saya bilang, mobil itu Tuhan ciptakan kita untuk jalan, coba lihat situasi. Jadi kamu bisa hafal jalan. Dan jangan lihat handphone, karena kalau itu kamu nggak bisa hafal jalan. Kemudian kalau lihat handphone malam-malam di mobil, itu mata rusak. Dan itu mereka syukuri sekarang. Mereka sampai ketika udah mulai kuliah, mereka bilang sama, SMA waktu itu, Mom, thank you ya, aku nggak kacamataan. Jadi dia ngomong ke sayanya, thank you nggak kacamata. Aku bilang, kenapa kamu bisa bilang begitu? Iya, karena mami ngajarin nggak boleh pegang handphone gelap-gelap gitu ya. Di mobil nggak boleh, di tempat tidur nggak boleh. Semua temanku 90% kacamataan, matanya sampai kering karena handphone malam-malam gitu segala macam gitu. Sementara mereka tidak, saya maksudnya bukan berarti menyombongkan, tetapi maksudnya itu adalah satu efek tertentu ketika kita terlalu maniak atau toksik dengan satu digital sampai merusak mata. Gitu. Dan bahayanya lagi adalah merusak dunia sosial dan interaksi. Jadi teknologi itu sebenarnya mempermudah manusia, bukan manusia diperbudak teknologi. Yuk kita katakan sama-sama 1, 2, 3, teknologi mempermudah manusia, bukan manusia diperbudak teknologi. Jadi ibu-ibu sekalian atau bisa observasi diri sendiri dulu supaya kita menjadi contoh ya, dan juga mulai koreksi ketika kita punya anak atau cucu gitu ya. Coba lihat kalau alat-alat teknologi itu membuat mereka jadi maniak dan toksik, itu berarti sudah alert, sudah red flag, sudah bahaya gitu. Sebab ya saya sedih sekali gitu, anak makan dikasih game, dikasih nonton gitu ya. Dan memang bahayanya di digital era adalah anak-anak itu sekarang mainnya di game, mainnya komputer, bukan lagi kalau kita dulu kan mainnya sama-sama satu RT di jalanan ya, pakai interaksi sosial. Ya, humanity-nya ada, diasah untuk people skills-nya di sana. Tapi sekarang people skills itu hilang dengan sendirinya karena kita mainnya gamenya komputer. Itulah kenapa anak-anak yang sekarang 17 sampai 20 tahun dan 24 tahun yang sudah kerja, itu mereka nggak ada sense of caring. Sense of teamwork-nya itu nggak ada. Itu menjadi problem HRD di kantor sekarang. Karena apa? Mereka dari kecil sudah dididik individualistis. Handphone sendiri.
main game pun sudah tidak pakai interaksi, dan itu memang konsekuensi dosa manusia. Ketika kita tidak dikasih interaksi dan tidak dididik dengan benar dan menghilangkan unsur kemanusiaan itu, maka akibatnya akan ke sana dan bahaya sekali. Jadi ibu-ibu yang sudah punya cucu, punya anak, coba lihat kalau dia udah silo banget, sensingnya rendah sekali. Misalnya ibu-ibu lagi masak, dianya megang handphone nggak bantuin, itu udah tanda-tanda. Karena kalau orang yang punya human sensing, punya caring, itu dia main handphone ketika lihat orang tuanya susah, orang tuanya lagi bawa barang, dia pasti pegang tuh bantuin. Nah itu saya didik banget anak saya untuk melihat ke sana gitu ya. Jadi bukan berarti saya mau diperbantu, tapi saya bilang kamu harus lihat gitu mana orang tua yang harus dibantu dan sebagainya. Jadi, itu bahaya luar biasa karena kita dengan pegang handphone itu humanity kita hilang luar biasa. Ini contoh beberapa, ada bahasa Inggris tapi saya cepat aja convert ya. 70% orang dari survei itu mengatakan bahwa terinterupsi waktu family time-nya karena orang main teknologi. Teknologi itu bisa pegang handphone dengan semua sosial media atau main game atau nonton film dengan teknologi ya. Karena saking mudahnya nonton film udah nggak pakai bioskop, itu family time-nya, quality time-nya hilang 70%. 45% problem marriage-nya gara-gara teknologi. Ya, 59% relationship dengan partnernya itu juga terganggu karena pakai teknologi too much gitu ya. Di tempat tidur yang sama, tetapi chatting, Facebook, like-likean sendiri-sendiri, kagak ngomong. Bahaya luar biasa. Padahal ya itu, married kan membina relasi ke depannya. 38% adult, orang dewasa, admit bahwa teknologi yang digunakan itu dipakai pada saat makan sama family member. Kemudian 35% orang dewasa menggunakan itu juga di restoran. Kalau sih saya believe udah nggak 35% lagi, karena saya observe setiap ke restoran itu pasti totally semua pegang handphone. 90%. Ya, 55% spouse partner spend too much in their phone. Ya, jadi yang udah married 55% waktunya pegang handphone. Nggak usah jauh-jauh deh pakai survei ini, kita sendiri dari pagi bangun saya juga pegang handphone. Ya saya cari saat teduh gitu, tapi kalau kemudian digunakan sama yang lain ya bahaya juga. 43% spouse di tempat tidur main handphone. 25% partner punya bad relationship. Yaitu tadi yang nggak kenal, kemudian ketemu pacar lama, reuni, terus kok lihat kok suami istriku kok nggak cantik, kok teman SD ku cantik, teman SMA ku ini, dan semuanya, orang kantorku kok wangi-wangi gitu ya, itu semua dari Facebook. 48% significant spending uangnya ke digital, which is okay kalau memang itu untuk hal penting itu, tapi harus bijak gitu ya. Dan 6 dari 10 orang dewasa terinfluence teknologi dan itu efek kepada anaknya. Jadi pro-nya dari segi teknologi adalah kita udah nggak usah offline lagi. Ini keuntungan ya dengan teknologi bahwa kita nggak usah offline lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi bisa dengan online. Ya tadi dengan kita bisa berkontak dengan saudara kita dari jauh dan semuanya. Lalu komunitas kita lebih mudah seperti sekarang, kita bisa berkumpul sama-sama secara komunitas across Indonesia, nggak harus Jakarta aja. Kalau nggak kan Bu Ningsih akan terikat oleh ruang dan waktu, harus di Bandung, kalau ke Jogja harus butuh waktu lagi. Nah sekarang dengan virtual gini lumayan oke gitu ya. Lalu relationship akan closer, tapi ini pro-nya bisa jadi relationship jauh jadi dekat, dekat jadi jauh gitu. Teknologi menembus waktu dan ruang, dan teen spirit-nya juga menjadi cukup ada gitu ya, dan kita mencoba untuk bisa connected with our friend. Tapi juga di dalam hal ini adalah bahayanya ya teman-teman sekalian, bagaimana kita set relationship. Jadi teknologi apa yang dipakai? Tadi saya kasih di awal stimulus bahwa role apa sih yang kita jalani dalam hidup. Misalkan kita punya 10 role. Ya udah dari 10 role itu kita efektifkan teknologinya. Misalkan kita jadi role kita kan pasti jadi anak, yaitu saya harus menghormati mama saya. Nah saat ini mama saya di Surabaya.
Bagaimana caranya saya menggunakan teknologi supaya wise, supaya bijak untuk kontak dengan mama saya. Jadi saya bikinin setiap 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, aku kontak mamaku yang tinggal sama kakak saya, Zoom-Zooman gitu. Mamaku nggak bisa pencet-pencet Zoom, tapi kemudian dia lah terheran-heran sendiri. Kok bisa gini? Tapi at least kita ketemuan face to face. Ketiga, nyampe ke orang ketiga atau keempat yang dilakuin lain, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan baper, jangan hati-hati ketika kita menyampaikan pesan, itu pasti terdistorsi namanya ya, hilang, gap komunikasinya ada. Dan itu juga penyakit yang sama yang ada di kantor, apalagi di dalam keluarga. Salah berasumsi dan semuanya, apalagi kita dengan teknologi chatting. Chatting itu akan dibaca dengan mood yang berbeda. Mau lagi mood bahagia, chatting yang kayak gimana dibacanya beda dengan waktu moodnya lagi bete. Padahal kata-katanya sama. Nah, itu jadi berasumsi ya. Jadi bahaya sekali dengan komunikasi virtual itu ada asumsi gitu. Dan asumsinya ya itu pakai bahasa seharusnya, kayaknya gitu ya. Dan kita ibu-ibu jangan mengandalkan WA group informasinya. Less reference. Karena apa? Kita harus jadi orang yang bijak, kita dikasih akal budi, baca buku, cari komunitas yang benar, benchmarking, lihat yang kiri kanan untuk bisa kita itu tidak diperbudak oleh teknologi, tetapi kita menggunakan teknologi dengan baik dan kita dilihat oleh orang luar bahwa kita orang Kristen yang bijak itu menggunakan teknologi yang tepat. Jangan juga jadi aku nggak pakai teknologi, itu dosa. Aku berdoa aja Roh Kudus melindungi aku. Nggak usah sakit, nggak usah kemana-mana, nggak usah pakai dokter, Roh Kudus menyembuhkan. Lah kok kita dikasih akal budi kok ada dokter gitu. Nah jadi jangan takabur untuk menyalahi segala yang disebut oleh firman Tuhan gitu. Dan emosi dan mood itu mempengaruhi ketika kita berkomunikasi, apalagi virtual communication itu menjadi satu problem. Relationship dan chemistry menjadi hal yang penting di dalam komunikasi. Karena kalau kita udah negatif sama orang itu mau ngomong apa aja, relasinya pasti putus. Apalagi kalau mau ngomong itu pakai chat, ya pakai digital. Dan trust issue menjadi satu bagian ketika kita menggunakan chatting ya. Karena tadi paling banyak di dalam komunikasi kita pakai WA chat saat ini. Dan WA group itu sangat bahaya kalau kita nggak sortir. Itu dari saya, dan ini slide terakhir kita untuk mengingatkan kembali gitu ya. Apapun yang kita akan lakukan, ujung-ujungnya setiap kita pasti punya situasi keluarga yang berbeda, role and responsibility kita, peran kita berbeda-beda. Jadi bijaknya saya sama bijaknya Bu Ningsi sama bijaknya Ibu Sri akan beda. Dan semuanya minta hikmat dari Tuhan karena saya percaya kita dilahirkan di keluarga tertentu, diuji di dalam suatu masalah tertentu, memiliki suami seperti ini, memiliki anak dengan masalah tersendiri, itu semua adalah ujian untuk membuat kita lebih hikmat dan lebih bijak. Termasuk di dunia digital ini, jadilah wanita yang bijak dan pandai. Jangan jadi wanita bodoh. Artinya apa? Nggak tahu apa-apa, mau pergi kemana-mana nggak ngerti cara pesan mobil. Nggak bisa juga ibu-ibu. Nanti ibu-ibu menyusahkan anak ibu sendiri gitu. Karena sekarang pesan apa-apa udah nggak bisa ibu-ibu nyegat bajai di depan. Pakai teknologi. Terus masa mau tergantung orang dulu gitu. Terus mau nanya-nanya apa-apa, nunggu anakku pulang dulu. Jangan, kita bisa kok belajar teknologi. Aduh Bu, susah pencet-pencet ke laptop. Sekarang suka nggak suka zamannya seperti itu, harus belajar. Ya kayak gini, kita dipaksa ibu-ibu yang tadinya nggak tahu Zoom, mau nggak mau kan tahu, dan akhirnya pinter. Nah sama, kita harus pinter, paling tidak tahu minimal basic teknologi yang dipakai, yaitu pesan makan, pesan taksi, bagaimana kalau, sebab gini, saya juga orang bank gitu ya, sebentar lagi ibu-ibu nggak akan bisa ke teller sama CS lagi, tetapi Anda akan semua melalui handphone. Dan kalau ibu-ibu nggak biasa pencet-pencet, nanti nggak bisa tarik duit. Gitu. Ya, jadi kita harus tetap bisa menggunakan itu, tapi akan sangat toksik sekali ketika kemudian sosial media YouTube itu dipakai untuk pornografi, nonton Netflix, film Korea dari pagi sampai malam tanpa mengerjakan yang lain, nggak jadi bijak. Ya, itu dari saya. Terima kasih banyak dan saya stop sharing dulu. Kita punya waktu sekitar 20 menitan. Boleh kalau ada yang mau tanya jawab. Luar biasa ya, terima kasih Bu Agustina ya. Luar biasa ya Ibu, sesuatu yang mungkin jarang kita dengar dan itu sudah menjadi dunia kita.
seperti ikan dan air, itu dunia digital itu di sekitar kita. Jadi suka tidak suka, siap tidak siap, itu nggak bisa dihindari. Kalau dulu orang masih alergi, nggak mau punya handphone karena apa? Ya itu belum cocok dengan saya. Nggak boleh, kita harus sudah memahami apa yang anak-anak lihat, kita juga harus. Dan dinyatakan tadi ditanyakan ketika siapa kenal Zoom. Saya jujur, saya dipaksa untuk mengenal Zoom ya ketika pandemi ini. Bahkan awal-awalnya Bu Agustina, Zoom itu kan isunya kan orang pada takut. Wah, takut nanti dataku. Data apa? Semua big data kita tuh sudah dipunyai ketika kita buka aplikasi, semua big data kita kan sudah punya, dimiliki oleh yaitu perusahaan atau ya kalau kita mau pakai Google, mau kita mau pakai Facebook, kita mau pakai IG, apa saja kan sudah semuanya ada di situ, termasuk ketika kita Zoom. Jadi waktu awal-awal, ibu-ibu masih ingat nggak? Zoom ini hanya 24 orang yang bisa bergabung, karena masih pada ketakutan. Nanti ini isunya kan macam-macam, dan sekarang ini kita tadi sudah di puncak 100 orang, karena memang kuotanya hanya 100. Oke, puji Tuhan saya tidak berpanjang lebar ya untuk membahasnya, tapi Tuhan memakai Bu Agustina Samara untuk mengingatkan kita, yaitu tentang masa seperti ini, tentang peran kita yang multitasking ya. Ada yang 10 peran, ada 15 peran tadi ya, disebutkan satu-satu. Ada tadi chatting Bu Setiawati, ada lagi Bu siapa tadi menulis ya. Itu adalah peran kita, termasuk dalam pendampingan anak-anak kita ya, dalam bendaan. Ada di antara kita yang menjadi generasi sandwich. Kita mau tidak mau, kita harus tetap memperhatikan orang tua, di samping kita harus menangani anak-anak kita yang sudah mendigital, termasuk dalam dunia pendidikan. Kita tidak bisa menghindar, karena kita memang dalam posisi seperti itu. Orang tua kita mungkin belum siap mandiri secara finansial. Dalam era digital ini dikatakan yaitu seperti kita masuk pada dunia yang wow, kita dapat sesuatu mainan yang luar biasa, menyenangkan banget, mainan yang benar-benar orang dunia bukan, dan itu seperti sesuatu mainan baru bagi kita yang ada di dalam usia-usia ini. Artinya nggak tahu ibu generasi baby boomers ataukah ibu sudah masuk dalam generasi milenial.